Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yunita Krismayana Saldika SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta 2016 99 51 33 26. Saya adalah guru di SMA Kristen 1 Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran uji kinerja pada kelas 11 IPS 1 jam 10 pagi. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Baik, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita mulai, Ibu minta anak-anak semuanya berdiri. Adi dan Ferry membagikan meja yang masih terapi, salamnya di kolom meja ada meskipun tidak ada ya, terima kasih untuk anak-anak yang sedikit hari ini. Silakan kembali. Mari kita memulai pembelajaran kita hari ini dengan doa. Meminta salah satu anggota pikir untuk memimpin kita di dalam doa. Ibu dan teman-teman, sebelum kita belajar mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih semoga Engkau dalam memberikan kami di tempat ini. Ini adalah harapan kami kepadamu. Kami berdoa. Amin. Terima kasih, Ferry. Selanjutnya, Ibu akan absen. Siapa-siapa yang tidak masuk, Melani, kenapa Melani? Melani, ada lagi? Terima kasih. Baik, anak-anak, mari kita memulai pembelajaran kita hari ini. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Sudah. Tetap semangat. Mari kita belajar. Hari ini kita akan belajar pada KD 3.3, yaitu perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Ibu mau tanya dulu, anak-anak masih ingat apa yang sudah kita belajar di minggu yang lalu? Masih. Apa yang anak-anak belajar? Diferensiasi sosial. Nah, diferensiasi sosial. Silakan anak-anak perhatikan gambar yang ada di depan. Dari gambar ini, bentuk diferensiasi sosial apakah ini? Ras. Kenapa ras? Karena ada perbedaan apa? Dilihat dari warna kulit, rambut. Ada warna kulit yang berbeda, jenis rambut yang berbeda. Ini salah satu bentuk diferensiasi yang ada di dalam masyarakat. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang diferensiasi sosial, yaitu perbedaan masyarakat secara horizontal, maka hari ini stratifikasi sosial itu pengelompokan masyarakat secara vertikal. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran problem based learning, diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan tentang stratifikasi sosial, menguraikan dasar-dasar pembentukan stratifikasi sosial, dan menganalisis tentang sifat-sifat stratifikasi sosial melalui studi literatur, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, proaktif, bertanggung jawab, dan kerjasama,
serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, berkolaborasi, berkreasi, dan berinteraksi. Hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode mind mapping atau peta konsep, peta pemikiran. Seperti yang sudah pernah anak-anak lakukan. Cakupan materinya: pengertian stratifikasi sosial, dasar pembentukan stratifikasi sosial, sifat-sifat stratifikasi sosial. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu bilang, kalau hari ini kita belajar tentang stratifikasi sosial, yaitu pengelompokan masyarakat secara vertikal. Berarti dia akan sedikit berbeda dengan diferensiasi yang lalu. Sekarang anak-anak lihat gambar yang ada di depan. Sudah? Ya, ini gambar yang pertama. Nah, apa yang anak-anak lihat dari gambar ini? Ya, silakan Lady. Perbedaan tingkat, ada yang berdiri paling atas, ada yang berdiri di tengah, dan ada yang berdiri di bawah. Baik, terima kasih Lady. Berikutnya siapa lagi? Ada? Nah, kita lihat gambar yang kedua. Apa yang anak-anak lihat dari gambar ini? Ada yang banyak uang, dan ada yang memiliki pas-pasan, dan ada yang memiliki sedikit. Dan mereka berada di tingkat-tingkat yang berbeda. Yang paling banyak berada di atas dan yang paling sedikit berada di bawah. Ya, terima kasih Erna. Jadi dari gambar yang pertama dan gambar yang kedua, kita bisa melihat di situ bahwa di situ kelihatan dan nampak apa yang akan kita belajar hari ini, yaitu tentang stratifikasi sosial. Sekarang, setelah melihat kedua gambar ini, adakah pertanyaan yang muncul dari teman-teman? Ada itu. Ya, silakan Sasa. Apa saja bentuk-bentuk lapisan yang ada pada masyarakat? Ya, apa saja bentuk-bentuk lapisan yang ada di dalam masyarakat? Ada lagi? Kenapa orang yang punya banyak uang ada di lapisan paling atas? Kenapa orang yang punya banyak uang ada pada lapisan yang paling atas? Yang berikut? Ada itu. Ya. Apa dampak dari adanya lapisan sosial dalam masyarakat? Apa dampak dari adanya lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat? Baik, semua pertanyaan yang sudah anak-anak rumuskan akan kita cari tahu apa jawabannya, kenapa, mengapa, bagaimana, dan pemecahannya akan kita selesaikan dalam diskusi kelompok. Ibu akan bagikan anak-anak ke dalam kelompok. Di sana anak-anak akan merumuskan semua pertanyaan yang tadi anak-anak tuangkan di dalam LKPD yang akan dibagikan. Kemudian cari jawabannya seperti apa, dan selanjutnya anak-anak akan melanjutkan di dalam karton yang nanti Ibu bagikan. Karton ini juga ada bersama, ada spidol berwarna. Nanti anak-anak tuangkan dalam bentuk peta pemikirannya. Silakan buatlah sekreatif mungkin, seindah-indah mungkin, dan semenarik mungkin. Ini sudah dibagikan nama-nama anggota kelompoknya. Silakan anak-anak berkumpul di dalam kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik, LKPD yang Ibu kasih, silakan kalian kerjakan. Kita akan mencari tahu tentang pengertian stratifikasi sosial, bentuk
dan menuangkan dalam perkara pemikiran. Silakan semuanya.
Baik, waktunya selesai. Semuanya sudah? Kita akan mempresentasikan hasil anak-anak yang sudah dituangkan dalam bentuk mapping. Tetapi sebelumnya kita mengadakan dulu otot-otot memperbaiki kembali otak yang sudah berpikirkan. Anak-anak silakan berdiri. Yang baik kita merayakan yang ya, selesai. Terima kasih. Silakan kembali. Baik, siapa yang mau maju dulu? Ya, dari kelompok mulai silakan. Kita berikan Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kami dari yang tidak konsep atau dari pendidikan. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial yaitu penggolongan masyarakat secara bertingkat, yaitu ke dalam kelas-kelas sosial seperti sosial atas, menengah, dan kelas bawah. Dasar-dasar stratifikasi sosial yaitu yang pertama, ukuran kekayaan, di mana yang memiliki kekayaan paling banyak masuk dalam lapisan teratas. Yang kedua, ukuran kekuasaan. Orang yang memiliki kekuasaan menempati lapisan teratas. Tiga, ukuran kehormatan. Orang yang paling dihormati menempati lapisan teratas. Yang keempat, ukuran ilmu pengetahuan. Masyarakat akan sangat menghargai orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Jenis-jenis stratifikasi. Satu, stratifikasi sosial tertentu. Orang yang menyandang ini status sosial cenderung tertutup. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka. Orang pada strata ini cenderung terbuka, dapat berpindah-pindah ke tingkat atas maupun lapisan bawah. Yang ketiga, stratifikasi campuran, merupakan campuran dari stratifikasi terbuka dan tertutup. Bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Yang pertama, sistem kasta. Yang kedua, sistem kelas. Yang ketiga, sistem meritokrasi. Fungsi stratifikasi sosial sebagai alat pendistribusian hak dan kewajiban. Yang kedua, mempersatukan koordinasi. Yang ketiga, menentukan seseorang bertempat pada strata tertentu. Yang keempat, sebagai penentu tingkat status sosial serta kedudukan. Yang kelima, memecahkan berbagai macam permasalahan yang ada dalam masyarakat. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada tambahan atau pertanyaan dari teman-teman, kami berikan kesempatan. Ya, silakan dari kelompok lain yang mau menanggapi. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Apa dampak dari adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat? Apa dampak dari adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Stratifikasi sosial mengakibatkan timbulnya ketimpangan atau ketidaksamaan tingkat ekonomi di masyarakat. Hal ini yang menyebabkan kebutuhan akses kesehatan setiap masyarakat memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Baik, bagaimana dari Miss?
Ya, dampak dari stratifikasi sosial itu mengakibatkan adanya ketimpangan dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan lain-lain. Yang berikut silakan dikembalikan. Oh iya, tepuk tangan dulu untuk Apakah masih ada kelompok lain yang ingin bertanya? ya. Apakah stratifikasi sosial akan tetap terjadi dari sepanjang kehidupan manusia? Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Fenomena dari stratifikasi sosial ini akan selalu ada dalam kehidupan manusia sederhana, apapun kehidupan mereka, tetapi bentuknya mungkin berbeda satu sama lain. Semua tergantung bagaimana mereka menempatkannya. Ya, baik. Bagaimana, Mbak? Ibu? Ya, bisa. Jadi seperti itu ya. Stratifikasi sosial itu akan terus terjadi sepanjang hidup ini ada. Ya. Jadi bagaimana seorang menyikapinya tergantung dari bagaimana dia menyikapi akan hidup ini. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Silakan. Terima kasih. Demikian hasil presentasi kami. Salam. Salam. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok terakhir, yaitu dari kelompoknya Maria. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui peta konsep yang akan dibacakan oleh Stratifikasi sosial. Yang pertama, pengertian stratifikasi sosial menurut Max Weber. Penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa dan prestise. Kata stratifikasi sosial berasal dari istilah sosial stratification. Beberapa kondisi umum yang mendorong terciptanya stratifikasi sosial dalam masyarakat menurut Milavuki yaitu 1. Perbedaan ras dan budaya, 2. Pembagian tugas yang terspesialisasi, 3. Kelampaan. Ada 4 dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat, yaitu pertama, kekayaan berkaitan dengan pendapat. Semakin besar pendapat seseorang, semakin besar pula kesempatan peluang untuk memiliki banyak harta, sehingga semakin besar peluang untuk menduduki tahta atas atau lapisan atas. Yang kedua, kekuasaan berlaku dengan kemampuan seseorang untuk menentukan kehendaknya terhadap orang lain. Orang yang memiliki kekuasaan, wewenang terbesar akan menempati lapisan sosial atau strata atas. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan, orang yang keahlian atau profesi akan mendapatkan penghargaan lebih besar dibandingkan orang yang tidak memiliki keahlian, berpendidikan rendah atau buta huruf. Yang keempat, kehormatan. Kehormatan, orang yang dihormati akan mendapat strata atau strata atas. Biasanya strata ini akan didapatkan oleh mereka yang memiliki usia tua atau mereka yang pernah berjasa. Yang ketiga, sifat-sifat stratifikasi sosial. 1. Stratifikasi sosial tertutup. Anggota strata ini sulit melakukan mobilitas vertikal, misalnya sistem kasta pada masyarakat India. 2. Stratifikasi sosial terbuka. Kemungkinan mobilitasnya sangat besar. Setiap anggota strata dapat bebas berpindah strata sosial. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran, yaitu kombinasi antara
stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kelompok silakan. Ya, silakan dari kelompok lain ada yang mau bertanya atau memberikan masukan? Silakan. Ada Ibu. Ya, silakan Lady. Baik, terima kasih. Kami akan menambahkan sedikit dari dampak stratifikasi sosial. Adanya stratifikasi sosial memungkinkan terjadinya beberapa konflik dalam masyarakat, yaitu yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pejabat pemerintah yang dapat merugikan rakyat atau memperburuk citra pemerintah di mata rakyatnya. Yang kedua, kecerdasan siswa di luar sekolah hanya diukur melalui peringkat akademik. Padahal beberapa siswa memiliki kecerdasan di bidang seni, olahraga, sastra, dan lain-lain. Yang ketiga, masyarakat lapisan bawah sulit untuk mengakses kebutuhan hidup yang layak sehingga tercipta kesenjangan sosial. Yang keempat, diskriminasi oleh kelompok mayoritas dan minoritas. Demikian dari kami. Baik, terima kasih Lady. Yang lain kita tepuk tangan dulu. Mana dari kelompok dia? Terima kasih sudah memberi masukan. Jika masih ada, kami berada di sebelah. Masih ada? Masih? Tidak. Tidak ada Ibu. Kalau tidak ada, seperti itu ya dampak dari stratifikasi sosial, akan terjadinya diskriminasi. Atau diskriminasi itu apa? Dari kelompok apa tadi diskriminasi? Diskriminasi oleh kelompok mayoritas terhadap minoritas. Ya, akan adanya diskriminasi dari kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas. Kelompok terakhir silakan menutup. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ya, tadi. Baik, demikian hasil presentasi dari anak-anak. Hari ini kita sudah belajar tentang stratifikasi sosial, yaitu adalah suatu penggolongan masyarakat ke dalam kelompok secara bertingkat atau secara vertikal. Nah, dilihat dari apa? Bisa dilihat dari sisi sosial, ekonomi, politik, hukum, agama, maupun dimensi lainnya. Kemudian, dasar-dasar dari pembentukan stratifikasi itu ada kekayaan, kekuasaan, kemudian kehormatan, dan juga pendidikan. Orang akan dianggap berada di kelas atas ketika dia memiliki kekayaan yang banyak. Betul atau tidak? Kalau di lingkungan pendidikan anak-anak, biasanya orang yang kaya itu dianggap mereka itu apa? Berada di lapisan yang paling atas. Kemudian orang yang dihormati, seperti kalau di lingkungan masyarakat orang yang dihormati itu siapa? Ya, orang tua, ya, tokoh agama, kemudian kepala suku, kepala adat, dan lain-lain. Kemudian seperti apa kalau pembentukan stratifikasi sosial dilihat dari ilmu pengetahuan atau tingkat pendidikannya? Orang yang berpendidikan tinggi. Ya, orang yang berpendidikan tinggi dianggap mereka akan berada pada posisi lapisan paling atas. Kemudian sifat-sifat stratifikasi sosial. Ada stratifikasi sosial terbuka, tertutup, dan juga campuran. Maksudnya begini, stratifikasi sosial tertutup, di mana contoh orang yang berada pada stratifikasi sosial tertutup ini, dia tidak bisa berpindah ke lapisan yang lain. Dia sudah ada di lapisan atas, maka dia akan ada di lapisan atas terus. Dia tidak bisa berpindah ke lapisan menengah maupun bawah. Itu adalah stratifikasi tertutup. Kalau stratifikasi terbuka, itu bisa. Dia bisa melakukan mobilisasi atau mobilitas. Misalnya dia menikah, dia boleh menikah dengan orang yang ada di lapisan bawah, dia boleh bergaul. Tapi kalau tadi stratifikasi tertutup, mereka hanya dengan mereka saja. Mereka tidak bisa menikah atau mereka tidak bisa menikah dan melakukan hubungan sosial dengan orang di strata yang lainnya.
Kita lihat tadi di presentasi anak-anak ada yang mencontohkan tentang sistem kasta. Nah, pada sistem kasta itu orang yang berada pada kasta tertinggi dia tidak bisa menikah dengan orang yang ada di kasta bawah. Itu di situ mereka menganut stratifikasi tertutup. Kemudian ada stratifikasi campuran, yaitu perpaduan antara stratifikasi terbuka dan stratifikasi tertutup. Kemudian selanjutnya Ibu minta anak-anak untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, sudah. Sekarang anak-anak silakan kumpulkan LKPD yang sudah dikerjakan dan juga hasil konsepnya silakan kumpulkan. Kemudian video-video bawahnya kami kumpulkan. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Mari kita beri tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih semuanya, hebat-hebat dan luar biasa. Selanjutnya kita akan menyimpulkan tentang apa yang sudah kita belajar hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Ya, kata adalah suatu penggolongan masyarakat di dalam kelas yang disusun secara bersingkat. Ya, terima kasih teman-teman untuk berikut tentang dasar-dasar pembentukan sertifikat sosial. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan Dewi. Dasar-dasar pembentukan stratifikasi sosial yang pertama kekayaan. Kekayaan seseorang dapat diukur dari pemilikan harta, benda yang terlihat dari jumlah materinya. Sebagai contoh, misalnya dari segi tipe rumah, jenis kendaraan yang dimiliki, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua, kekuasaan. Seseorang individu maupun sekelompok masyarakat yang memiliki kewenangan besar atau kekuasaan akan berada pada tingkat lapisan atas serta bawah. Yang ketiga, kehormatan. Kehormatan yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya diukur dari kekayaan yang dimiliki atau kekuasaannya. Yang keempat, ilmu pengetahuan. Maksudnya, orang yang memiliki tingkat pendidikan paling tinggi, maka dia dapat menempati lapisan sosial paling atas dalam masyarakat. Ya, terima kasih Pak Menteri. Selanjutnya tentang sifat-sifat stratifikasi sosial, siapa yang menyimpulkan? Ya, silakan Irma. Sifat-sifat stratifikasi sosial yang pertama, stratifikasi sosial terbuka, artinya setiap anggota masyarakat dapat berpindah-pindah dengan bebas dalam strata sosial, baik horizontal maupun vertikal. Yang kedua, stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi ini sulit untuk melakukan mobilitas vertikal, sebab setiap anggota dari strata sosial hanya akan melakukan mobilitas horizontal saja. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran, yaitu gabungan atau campuran antara stratifikasi tertutup dengan terbuka. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Sekarang aku mau tanya dulu, bagaimana perasaan anak-anak setelah kita belajar hari ini dengan menggunakan metode peta konsep atau peta pemikiran? Nah, apa yang membuat anak-anak merasa senang? Kita bisa menuangkan apa yang kita pikirkan melalui gambar-gambar. Ya, anak-anak senang menggambar? Nah. Baik, terima kasih untuk semuanya karena tadi anak-anak sudah memberikan yang terbaik. Itu adalah hasil kerja anak-anak. Sekarang ibu akan melakukan tes. 5 nomor akan dikerjakan dalam 5 menit. Ya, silakan semua tutup bukunya, ditutup. Semua bahan bacaan HP-nya semua dipikirkan. Silakan melakukan tes.
ini dengan doa. Ibu minta salah satu siswa untuk pimpin kita. Teman-teman dan ibu guru serta keluarga ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami Tuhan dan kami Yesus kami. Ya, terima kasih Sasa. Ya, sampai bertemu minggu depan. Ibu minta tolong nanti